130 nasi bungkus sumbangan dari orang yang care atau bagian dari campaign kita, dari bagian dari usaha kita untuk mengunggah rasa kesetiakawanan sosial pada saat terjadinya kegiatan kami dalam beberapa minggu belakangan ini cukup gencar dan sudah mendapat respon yang baik, ya, respon, dan kita tentunya harus follow up dari respon itu, baik dari pemerintah Provinsi NTT sendiri dan juga pemerintah Provinsi Bali. Baik, selamat siang Smart Netizen, Flores TV, Lobamora Dewata Group, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Sekretariat Lobamora Bali, Warung Sang Dewi, di Tukat Musi, Renon, Renon apa Sumerte, dan pasar yang pasti. Nah, ini Smart Netizen. Di samping saya, ini ada dua petinggi Ikatan Keluarga Besar Lobamora Bali. Paling ujung, berkacamata hitam, Bung Yusdi Dias, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Lobamora Bali. Paguyuban, warga perantau NTT yang ada di Bali, tapi yang terdaftar. Banyak yang belum terdaftar. Di tengah ini ya saya kira juga tidak asing. Ibu Ana Agung, Ayu, Putu, Priniti, tanda petik, G. Dias. Begitu. Ada di barisan depan dan barisan tengah dan barisan belakang Lobamora. Selalu memberikan atensi dalam banyak hal. Apalagi di tengah situasi krisis ekonomi yang menimpa warga terdampak di lingkungan Lobamora. Bahkan ada yang di luar Lobamora juga itu diberikan atensi. Selamat siang, Bung Yusdi, Bu G. Baru saja tadi saya mewawancarai, ngobrol dengan dua adik-adik mahasiswa dari Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur yang menekuni pendidikan di Bali. Mereka ini adalah kelompok mahasiswa yang terdampak, belum sempat pulang kampung, terdampak dan kesulitan ekonomi. Ya, orang tua di kampung juga susah, mereka juga kemudian susah membayar kos dan macam-macam. Nah, mereka datang ke sini karena Lobamora menyediakan nasi bungkus makan siang. Bisa cerita sedikit, Bung Yusdi, terkait dengan giat Lobamora hari ini? Terima kasih Pak Sam. Saya kasih turun sedikit ya. Ngomong susah. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Sam. Pada hari ini kami di Sekretariat Lobamora membagikan 130 nasi bungkus sumbangan dari orang yang care atau peduli terhadap paguyuban kita dan mereka saja, mereka semua yang sedang membutuhkan, yang dalam tanda kutip sedang lapar. Ya. Jadi ada 130 bungkus yang disumbangkan oleh orang yang berbaik hati, oleh satu keluarga, ya, yang tidak mau disebutkan namanya dari Rokokan. Dan ini akan terus berlanjut. Ini bagian dari campaign kita, dari bagian dari usaha kita untuk mengunggah rasa kesetiakawanan sosial pada saat terjadinya pandemi ini. Saat ini bukan kita bicara siapa kita, saya, enggak. Semua kita. Karena pandemi ini berdampak kepada semua. Ada yang mau makan sendiri, tapi tetangganya lapar, ya harusnya tidak bisa tidur malam. Ya, karena yang lapar ini ada banyak yang susah ya. Dan kegiatan kami dalam beberapa minggu belakangan ini cukup gencar dan sudah mendapat respon yang baik, gitu ya, respon, dan kita tentunya harus follow up dari respon itu, baik dari pemerintah Provinsi NTT sendiri dan juga pemerintah Provinsi Bali. Kami sudah ada link-link pembicaraan-pembicaraan. Intinya kami meminta agar pemerintah Provinsi NTT menitipkan warga NTT yang ada di Bali kepada pemerintah Provinsi Bali, karena banyak dari mereka yang ber-KTP NTT itu tanda kutip terperangkap lah, terjebak. Dia sudah tidak punya apa-apa, tidak ada penghasilan, tapi tidak bisa kembali karena itu ada perintah dari negara. Ya. Kita mencoba agar kedua pimpinan ini saling berkomunikasi untuk saling menitipkan. Yang Bali menitipkan
warga Bali yang di NTT, yang NTT menitipkan warga NTT yang ada di Bali. Tapi saya rasa ini sebaiknya semua provinsi begitulah, saling menitipkan. Karena ini kan nasional, malah global. Ya. Yang kedua, jika memungkinkan ada diskresi, banyak yang memang sudah tanpa penghasilan, ya, tidak bisa bayar kos, tidak bisa menghidupi keluarga, bahkan tidak bisa bayar BPJS. Ya, ini yang paling penting di masa-masa ini untuk diberikan akses pulang lah. Ya. Ada diskresi kapan, bagaimana itu. Tentunya kita harus tetap nomor satu mengikuti protap kesehatan yang baku, yang prudent, yang ketat. Yang kedua harus ada disiplin. Kalau mau dikarantina ya dikarantina, nggak ada yang nggak karantina. Jadi mudah-mudahan kesempatan itu ada. Jadi 2 poin itu aja. Karena ini sifatnya masalah kita tidak bisa bilang apa. Karena harus tinggal di rumah, perusahaan juga banyak yang tutup. Ya, tidak berpenghasilan, bukan hitungannya bukan berapa persen, tapi ya mayoritas. Kalau terdampak, semua orang terdampak. Ya, tapi Bung Yusdi juga tadi salah satu harapan, keinginan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota, kita mudah-mudahan mendengar itu. Mereka juga kepengen pulang ceritanya, ya. Karena kondisi ekonomi semacam begini, suara adik-adik tadi itu juga mereka tidak ingin bertahan terus di Bali dalam kondisi terhimpit begini. Kira-kira harapan mereka untuk pulang ini, kabarnya itu Flobamora juga ikut memfasilitasi, buka akses, menyiapkan rencana-rencana yang mudah-mudahan nanti bisa jalan. Ya, saya rasa itu harapan ya. Harapan itu harus ada juga dengan usaha. Ya, jangan berharap aja tidak mau berusaha. Usaha yang kami lakukan sekarang adalah membuat pendataan. Pendataan ini harus pendataan yang jujur. Kita buka di SIK-nya Flobamora, Sistem Informasi Keanggotaan Flobamora itu satu link khusus ya oleh satu tim ini yang dipimpin oleh Pak Beni. Link khusus orang itu sekarang posisinya dia bagaimana? Dia bekerja, dia di mana? Ya, KTP-nya dia apa? Kerjanya kemarin apa? Posisinya apa? Harapannya dia apa? Dia mau pulang. Oke, pulang itu apa? Untuk pulang kembali lagi, mudik namanya jelas nggak bisa. Ya, pulang untuk tinggal di rumah selama periode pandemik ini, ya, waktu tertentu. Karena terus terang di NTT sekarang lagi panen nih, lagi panen sana jagung banyak dan segala macam kan. Paling tidak mereka di sana bisa makan sesuatu bahan makanan benar itu masuk ke mulut. Ya. Kalau mereka di sini kan makan kertas dan harapan saja kan, harapan. Yang terakhir, kalau mereka pulang dan mau menetap. Nah, kalau mereka pulang dan mau menetap di kampung itu sudah ada baru komunikasi sapaan pembuka itu dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja NTT, Tenaga Kerja itu untuk membuka, dia bilang, coba datanya mana. Dari sebab itu saya mendorong kepada kita semua, tolong isi data yang benar dan bertanggung jawab atas data itu, jangan isi iseng-iseng aja. Kalau Anda bertanggung jawab, kita tahu semua ya, kita di NTT dengan di sini sama aja, 11-12 itu orang sudah pusing, kita buat pusing dengan bercanda yang tidak karuan itu ya kita kejar. Di NTT pemerintah kejar, di Bali kita Flobamora akan perlukan satgas. Jadi kalau mau isi, kalau mau dibantu, isi yang betul. Ya. Apa adanya fakta. Kalau mau pulang, ya. Harapannya mau pulang, saya mau berusaha di NTT saja karena di sini susah misalnya. Atau saya mau pulang selama masa pandemik. Atau saya bilang, oh saya ya pulang mau kalau ada buka jalan saya pulang aja, saya balik lagi, itu tidak boleh. Gitu ya, negara melarang. Ya itu, Mas saudara semua. Ya, disampaikan oleh Bung Yusdi barusan itu terkait dengan verifikasi data ya, data keanggotaan. Itu sangat diperlukan karena ternyata memang pemerintah NTT memerlukan itu untuk memfasilitasi ya, peluang ya, ya peluang. Bukan ya. Tidak pasti dapat. Belum pasti loh. Ya, tapi kan kesempatan itu dibuka. Kesempatan dibuka, tapi jangan janji. Nah, kesempatan dibuka, ada peluang. Kalau mau, kalau percaya, masuk. Kalau tidak percaya, ya nggak usah masuk. Kalau cerewet, ya jangan gitu loh. Kayak gini. Ya. Ya itu ya.
Jadi itu faktanya, karena dinamika yang terjadi itu ya tidak mudah. Karena itu memang kita yang bersama-sama harus mengerjakan ini. Tidak bisa hanya ditimpakan bebannya pada Flobamora saja. Kira-kira begitu Bung Yusti. Ya, selain Flobamora ada unit khusus juga ya, di keluarga besar Flobamora. Ini komunitas perempuan Flobamora, mengurus urusan tetek bengeknya perempuan di lingkungan Flobamora, termasuk anak-anak. Ibu G, Ketua Umum Flobamora Sang Dewi. Ini kemarin juga bagi sembako Bu G. Ya, untuk warga terdampak. Tapi katanya itu juga lintas golongan, lintas suku, lintas macam-macam ya, tidak melihat dia agama apa. Tidak mesti orang NTT, tidak mesti orang Katolik, tidak mesti orang Muslim, tidak mesti orang Bali, semua lintas. Ya, terus kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini membantu Flobamora, membantu Flobamora, membagikan nasi bungkus setelah dapat sumbangan dari relasi. Jadi kita Ibu Sang Dewi membantu membagikan. Ya, untuk yang mungkin persis seperti sinerginya Yeye Dia Center yang saya ingat. Sinergi berdaya ubah. Begitu ya? Oke. Jadi kira-kira itu. Ada Bung Yusdi, ada yang mau tambahkan? Ada. Apa yang kita dapatkan sumbangan hari ini adalah buah dari adik-adik kami yang kerja di perusahaannya Bapak ini perusahaan PMA. Oh. Ya, dia ternyuh gitu ya, karena katanya ini adik-adik yang bukan KTP Bali ini susah lah, pendatang ini susah, tidak ada yang memperhatikan, kan begitu katanya. Maka dia memperhatikan, Pak Yusdi, apa yang baiknya saya kasih, apa yang Bapak berkenan. Oke, saya berikan keluarga kami, mereka punya usaha rumah makan, kantin besar-besar semua. Tapi keluarga kami akan memasakkan, mereka yang masak, mereka yang bungkus. Wah, ya, luar biasa. Ya, 130, dan mereka 150 sih hari ini, 130 dikasih kita untuk diberikan kepada basudara yang benar-benar sedang lapar. Tidak boleh ada orang lapar. 2020 ini nggak boleh. Sudah cukup lah ada yang meninggal karena ditolak. Kalau ada saudara kita yang bilang saya lapar, berikan makan. Untuk dia bilang dia lapar aja itu sudah, perjuangan setengah mati. Ya, dia menekankan ego, harga diri untuk datang, Pak, saya lapar. Berikan, kalau kita punya kasih, kalau enggak arahkan kemana, ya. Terutama untuk saudara semua harus ngomong, banyak ada food bank, banyak orang-orang baik hati yang menyediakan tempat-tempat makan. Keperluan kita, karena masih banyak lagi orang yang ngantri. Kalau kita ambil banyak-banyak, orang lain juga lakukan sana, itu niatnya tidak sampai. Saya rasa di pandemik ini sifat kemanusiaan kita semua sedang diuji, dan orang Indonesia pada umumnya sangat tepuh seliro itu ya, berbela rasa dengan saudaranya yang sedang berkebutuhan. Saya ingat ini Smart Netizen, Bung Yusdi dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa situasi krisis semacam begini itu juga menjadi batu ujian bagi kita untuk mengukur seberapa besar orang punya hati terhadap yang lain. Saya kira kita berapresiasi kepada Bapak Ibu yang tadi ikut menyumbang tanpa mau disebutkan namanya. Dia tidak perlu panggung, dia tidak perlu pentas untuk kemudian menjadi populer. Cukup dengan memberi. Karena memang urusan kemanusiaan itu adalah urusan tindakan nyata dan konkret. Selesai urusan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Sam Kirilau, Flores TV, Flobamora Dewata Group dari Bali melaporkan. Bye-bye.